Perahu dikayuh bersama-sama. Cakep. Mengambil Cakep. mutiara di dasar laut. Bunda Cakep. Haja Yuni semakin bijaksana. Tidak terpengaruh dengan bisikan maut. Alhamdulillahillazi fadolana ala kasirin min Amin. ibadihil mu'minin. Telah sama-sama kita dengarkan dan kita baca maklumat pengersa Abah Awas yang tertanggal 21 Juni 2026, tanggal 6 Muharram tahun 1448 Hijriah, Ramadan yang kelima, yang menganjurkan kita untuk berpuasa besok tanggal 25 Juni 2026, 10 Muharram, puasa Asyura. Kalau di Inggris tadi atau besok juga, Bunda Haji? Kan di sini beda 6 jam. Kayaknya Oh, nanti malam saya sahur. nanti malam mulai sahur ya. Berarti bareng, berarti sama ya, seperti itu. Iya. Jadi segenap ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah daripada guru mursyid kita Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus ini ada hadisnya, ada dasarnya, yaitu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim yang isinya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhum qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al Madinata fara'a al Yahuda tasumu yauma Asyura faqala mahajja qalu hajja yaumun salih hajja yaumun nazalallahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa faqala ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amaro bisiyamihi, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi keutamaan daripada puasa Asyura ini di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa wasiyamu yaumi asyura'a ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanatal lati qablahu. Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Jadi hari Asyura itu bukan sekedar hanya tanggal 10 Muharram, bukan sekedar hari untuk berpuasa, tetapi hari Asyura itu adalah hari untuk merenung, hari untuk menangis, hari untuk kembali kepada Allah dengan hati yang penuh penyesalan dan harapan. Mengapa? Karena pada hari ini Allah memperlihatkan bahwa tidak ada kesulitan yang tidak mampu Allah selesaikan. Jadi ketika hari Asyura itu Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun. Mentok di depannya lautan. Sementara di belakang pasukan Fir'aun itu sangat banyak yang hendak membunuh mereka. Kalau dipikir secara logika, secara lahir, sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk mereka bisa selamat. Tetapi ketika Nabi Musa berserah diri hanya kepada Allah, Allah membelah lautan. Makanya pelajaran pertama Asyura ini adalah bahwa kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Mungkin bisa saja hari ini kita sedang dikejar-kejar hutang. Bisa jadi kita mempunyai masalah dalam keluarga kita. Bisa jadi kita merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Mungkin juga kita sekarang ini sedang menderita penyakit. Bisa jadi kita juga mengalami kegagalan atau dosa-dosa yang menumpuk.
Namun kita harus ingat, jika Allah saja mampu membelah lautan untuk Nabi Musa, pasti Allah juga mampu membelah kesulitan yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Jadi kita harus yakin bahwa rahmat Allah itu tidak akan pernah putus kepada hamba-hambanya. Para pecinta kesucian jiwa yang dimuliakan Allah, sebenarnya yang lebih berbahaya daripada Fir'aun yang berada di luar diri kita, itu adalah Fir'aun yang ada di dalam diri kita. Fir'aun itu adalah nafsu. Fir'aun itu adalah kesombongan. Fir'aun itu adalah perasaan kita yang lebih baik daripada orang lain. Serta Fir'aun itu adalah hati yang enggan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah sama-sama banyak kita perhatikan betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi ternyata masih sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Betapa banyak orang yang rajin dalam zikirnya, tapi masih menyimpan iri dan dengki, memfitnah sesama ikhwan, mengadu domba ikhwan, mengatakan ikhwan tersebut tukang bohong, suka menipu, dan juga sering mengadukan kejelekan ikhwan kepada ikhwan yang lain. Sementara Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menceritakan keburukan orang lain. Seandainya itu pun memang benar yang kau ceritakan, maka kamu sudah termasuk bergibah. Kalau gibah ini seperti api yang membakar ranting. Jadi amal-amal yang kita kerjakan dengan kita menggibah, menceritakan walaupun itu benar, itu kata Rasulullah bergibah, maka sia-sia zikir yang kita kerjakan, amal-amal yang kita kerjakan. Dan juga kata Rasulullah, kalau itu pun tidak benar, maka kamu itu sudah memfitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Seperti itu. Makanya kita perhatikan juga banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi masih mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah. Karena itulah makanya guru agung kita Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masluk Qaddasallahu Sirrah mengajarkan bahwa jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Jadi kita disuruh untuk melaksanakan puasa Asyura besok agar kita mengajarkan kepada kita untuk melemahkan nafsu agar ruh semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Para pecinta kesucian jiwa yang berbahagia, ada satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudah berapa tahun umur kita? Sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita terima? Dan sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Coba perhatikan, berapa kali Allah menutup aib-aib kita? Berapa kali Allah memaafkan kesalahan kita? Berapa kali Allah masih memberi makan kita, padahal kita sering lalai dalam mengingatnya. Goflah, hati kita itu lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, seandainya Allah itu membuka seluruh dosa kita di hadapan manusia, pasti kita tidak akan sanggup mengangkat wajah kita. Tetapi memang Allah itu satar, maha menutup aib hambanya. Karena itu, hari Asyura adalah hari untuk bertobat. Jadi yang dulu-dulu kesalahan yang sudah kita lakukan, maka kita sekarang mulai bertobat. Bukan tobat hanya di lisan saja, tetapi tobat yang membuat hati kita hancur di hadapan Allah. Taubat yang membuat mata kita meneteskan air mata. Taubat yang membuat kita berkata, ya Allah, aku telah banyak berbuat salah. Aku lemah. Aku tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Terimalah taubatku
dan jangan engkau jauhkan aku dari rahmat-Mu. Para pecinta kesucian jiwa yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan menuju Allah, kita itu membutuhkan pembimbing. Sebagaimana seseorang yang hendak menuju ke suatu tempat memerlukan petunjuk arah. Demikian juga perjalanan rohani kita ini memerlukan seorang mursyid yang membimbing dengan ilmu dan pengalaman rohaninya. Jadi para ahli-ahli tasawuf itu mengajarkan bahwa keberadaan seorang mursyid itu bukan untuk menggantikan Allah, bukan pula untuk disembah, tetapi sebagai pembimbing yang menunjukkan jalan agar kita lebih mudah mengenal Allah. Oleh karena itu maka hormatilah mursyid. Dengarkan apa yang dia perintahkan kita kerjakan. Apa yang dia tidak suka kita hindari. Seperti itu. Jadi kita harus mengikuti bimbingannya. Disuruh besok puasa, ya kita puasa. Gitu. Karena seorang mursyid itu pasti selalu mengarahkan murid-muridnya itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menuju dirinya sendiri, tidak. Jadi kalau hati kita telah terhubung dengan pengarsa Abah sebagai seorang mursyid yang kamil mukamil, dan pengarsa Abah sudah memberikan talqin zikir jahar dan hofi, maka jangan kita sia-siakan. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Maka sebagai balasan kita harus memperbanyak zikir itu. Karena apa? Karena zikir itu adalah kehidupan hati kita. Jadi kalau tanpa zikir hati kita itu akan mati. Karena zikir itu merupakan cahaya daripada ruh. Dan juga zikir itu yang dikerjakan oleh para nabi, para wali, dan para pecinta Allah. Jadi kita harus istiqomah. Makanya harus memperbanyak zikir jahar maupun zikir hobi. Seperti itu. Jadi para pecinta kesucian jiwa yang berbahagia, mari kita jadikan Asyura ini sebagai titik awal perubahan hidup kita. Jika selama ini kita jarang berzikir hanya 3 kali saja, mari kita berzikir minimum 165. Lebih banyak, lebih bagus. Jika selama ini kita sering goflah, sering lalai, sering lupa, maka mari kita kembali. Jika selama ini kita jauh dari Allah, mari kita terus mendekat. Jika selama ini hati kita keras, mari kita lunakkan dengan tobat. Jika selama ini kita sering gibah, mari mulai sekarang bicarakan hanya yang bermanfaat saja. Jika selama ini kita sering memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan, mari mulai sekarang kita fokus memperbaiki diri kita sendiri. Jangan nunggu tua, jangan menunggu sakit, jangan menunggu kematian datang. Karena kematian itu tidak pernah menunggu kesiapan kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan hari Asyura, Allah membersihkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menguatkan langkah kita dalam zikir, meneguhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, otomatis kecintaan kita kepada pengarsa Abah Aus sebagai mursyid yang kamil mukamil Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suraya Senasa PPKN. Sehingga kita selalu dalam bimbingan beliau akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberkahi segalanya, semuanya selamanya. Berkati Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Masud Qadasullah Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.